Yang sama-sama kita hormati penanggung jawab acara dalam hal ini Bapak Wakil Dekan 1 Bapak Dr. Wahyu Triamojo MHum, yang kami hormati Bapak narasumber Bapak Dr. Zulkifli MSN, dan yang saya hormati Ibu Moderator Ibu Dr. Anda Rosdiana MSI, yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu semua yang berhadir di ruangan, termasuk mahasiswa kami yang hadir di acara kita, forum webinar kita pada siang hari ini. Syukur Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan Yang Maha Esa, dalam siang yang bervariasi ini, ada di timur, ada yang tengah mungkin ya, jam kita ada yang cerah, ada yang hujan, ada yang suasana bagaimana. Tapi kita di dalam forum ini, forum yang berbahagia, semua tampaknya bergembira, berbahagia, dan salam jumpa, salam kenal. Semoga pada siang ini kita dapat mengikuti webinar seni rupa yang akan nanti dipandu oleh Ibu Rosdiana ya. Maka dalam hal ini kita harapkan kepada kawan-kawan peserta ini untuk marilah kita mengamati dan nanti membuka forum diskusi sehingga suasana ini akan menjadi hangat dan bermanfaat bagi kita. Selanjutnya pada kesempatan ini saya kasih tahu juga bahwa nanti ada sertifikat online itu akan berkoneksi dengan daftar hadir ya. Itu akan kita share di pertengahan menjelang akhir ya. Nah, itu. Oleh sebab itu, marilah kita mulai dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai, terus kita lanjut akan dipandu oleh Ibu Dr. Anda Rosdiana sebagai moderator acara. Dan untuk pembukaan, tentu Bu Rosdiana aja yang menyampaikan pembukaan atau saya, Bu Rosdiana? Ya, terserah Pak, sama aja. Saya minta ya, saya meminta kepada yang terhormat, Bapak penanggung jawab, Bapak Dr. Wahyu Triamojo untuk membuka resmi seminar kita pada hari ini. Kami persilahkan. Baik, terima kasih. Sebelum kami lanjut, apa terdengar suara kami Bapak Ibu? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati Ketua Jurusan, sebagai Ketua Pelaksana, Bapak Dr. Mesra MSN, Sekretaris Jurusan Bapak Dr. Gamal Kartono MSI, yang kami hormati Bapak narasumber, Bapak Dr. Zulkifli MSN, yang kami hormati Ibu Moderator, Ibu Dr. Anda Rosdiana MSI, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Dosen di seni rupa, Bapak Ibu para undangan tamu yang hadir pada hari ini, baik dari wilayah timur, tengah, dan tentunya di barat ini, serta saudara-saudara mahasiswa, Bapak Ibu yang hadir di ruangan virtual ini. Puji syukur sama-sama kita aturkan kepada Allah Tuhan Maha Esa atas rahmat dan dayanya kita bisa berjumpa secara virtual ini. Tentunya kami dari Fakultas Bahasa dan Seni menyambut baik, mengapresiasi usaha yang telah dibangun oleh Pak Mesra dan kawan-kawan. Tentunya inilah kegiatan akademik yang barangkali sempat stagnan beberapa tahun yang lalu. Alhamdulillah pada hari ini, Kamis 25 Februari 2021, kita mulai lagi yang namanya Kamisan. Perlu kami sampaikan dulu waktu saya jurusan itu juga aktif kurang lebih 2 tahun, adanya namanya Kamisan. Mudah-mudahan ini Pak Mesra dan kawan-kawan yang sudah menggagas acara ini tentunya ke depan lebih baik lagi. Karena di IPS ada 5 jurusan, alhamdulillah masing-masing jurusan mempunyai kegiatan akademik yang tentunya ditujukan untuk membangun akademik, atmosfer akademik di
masing-masing jurusan. Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Medan. Nah, kali ini Kamisan yang digagas oleh Pak Mesra dan kawan mengambil tema seni rupa di era disrupsi, dampak teknologi dalam media sosial seni rupa dengan narasumber Pak Dr. Zulkifli MSN. Tentunya kami berharap Bapak Ibu semua bisa mengikuti acara ini dari awal sampai selesai. Barangkali nanti ada sesuatu bisa menambah pengetahuan, menambah wawasan bagi kita semua, sehingga Bapak Ibu yang hadir di sini ini merupakan kerjasama yang apik, kerjasama yang luar biasa antara jurusan seni rupa dengan alumni. Ada salah satu yang mungkin Bu Rosdiana sebagai ujung tombak alumni di seni rupa ini dan di grup BA tentunya. Mudah-mudahan ini bisa bersinergi ke depan lebih baik lagi, karena bagaimanapun juga bahwa kita tidak bisa lepas dari alumni. Lebih kecil adalah alumni di seni rupa FBS Unimed, karena memang juga ada alumni di grup Unimed secara luas. Nah, Bapak Ibu, tentunya acara ini akan lebih bermanfaat ketika nanti disampaikan oleh narasumber dan nanti ada diskusi, ada tanya jawab, sehingga diskusi akan lebih semarak lagi. Sekali lagi kami menyambut dan mengapresiasi dengan kegiatan ini yang telah digagas oleh Pak Mesra dan kawan-kawan. Barangkali itu sebagai pengantar kami dari fakultas. Sekali lagi terima kasih, dan dengan memohon ridho Allah dan izin kita semua, acara webinar dengan tema seni rupa di era disrupsi, dampak teknologi dalam media sosial seni rupa yang digagas oleh Bapak Mesra dan kawan dengan narasumber Bapak Dr. Zulkifli SMN, Dekan FPS Bapak Dr. Abdurrahman Adi Samrahum, saya wakil Dekan 1 dan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara kita buka. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan pada Ketua Jurusan. Terima kasih banyak Bapak Wakil Dekan 1 yang sudah membuka webinar kita pada hari ini. Tentu selanjutnya kita akan masuk kepada penyajian oleh narasumber. Dalam hal ini akan dipandu oleh Ibu Dr. Anda Rosdiana, MSI. Kami persilahkan. Terima kasih buat kesempatannya. Selamat siang buat kita semua. Saya Rosdiana, alumni 5, salam kenal. Mungkin banyak yang juga yang alumni sekarang, beberapa yang saya juga masih kurang kenal. Oke, sebelumnya saya mau menyapa dulu kepada Bapak Wakil Dekan 1, Pak Wahyu. Terima kasih atas sambutannya. Semoga sehat selalu. Kemudian kepada Bapak Kajur, Kepala Jurusan Seni Rupa, Pak Mesra. Terima kasih tembakannya, todongannya, saya jadi moderator langsung. Semoga sering-sering. Dan juga tadi saya lihat ada Bapak Sekjur, ya, Pak Sekjur lagi, Pak Gamal. Lagi ada, mengajar dia. Oh, lagi ngajar, oh udah keluar. Ada lagi satu, ini Ibu Kepala Lab kita yang cantik, Bu Teti. Ya. Apa kabar Ibu? Semua sehat ya. Juga Bapak dosen yang lain, para peserta, alumni dan juga seni rupa yang masih aktif sekarang. Salam jumpa, salam kenal ya. Baik, sebelum kita masuk ke pembicaraan narasumber, ada beberapa ketentuan. Mohon peserta ya di mute dulu speakernya, walaupun nanti kita host nanti juga mengemutnya. Kemudian selama narasumber menyampaikan materinya, tidak ada dulu yang itu menyela ya. Nah, karena nanti akan ada sesi tanya jawab di dalam diskusi kita. Oke, terima kasih. Mungkin sedikit saya sampaikan kurikulum siapa narasumber kita. Beliau adalah Bapak Dr. Zulkifli MSN yang lahir di Bukit Tinggi pada 13 Januari 1906. Beliau sebagai dosen seni rupa Universitas Negeri Medan yang masih aktif sampai sekarang. Yang S1-nya itu dari IKIP Padang tahun 92, kemudian lanjut lagi di S2-nya di ITB
Bandung tahun 2004, dan tahun 2016 beliau menamatkan S3-nya di Universitas Airlangga Surabaya. Pengalaman jabatan beliau sangat banyak, saya lihat di sini, yang mungkin sampai sekarang adalah beliau sebagai Koordinator Pusat Bisnis dan Kewirausahaan Inkubator Unimed. Dan sampai sekarang masih itu ya Pak ya. Oke. Para peserta yang webinar yang kami hormati, materi kita pada saat ini adalah seni rupa di era disrupsi. Sebenarnya saya lihat ini apa tuh disrupsi ya Pak ya, bingung. Tapi mungkin ya dapat kita pahami bahwa sebagai inovasi yang menggantikan sistem lama ke sistem dengan baru ya Pak ya. Tapi kita ini masih belum tahu, apakah mungkin seperti saya dulu waktu kuliah, mau berangkat kuliah tuh nunggu angkot, nunggunya tuh di pinggir jalan besar. Tadi ada begitu ya dulu. Nah, kalau sekarang ini saya mau ke mall aja, saya tinggal pencet-pencet HP saya, nggak lama datang angkutan untuk mengantar saya ke mall. Apakah itu termasuk salah satu untuk menyamakan persepsi? Oke. Sekarang kita serahkan waktunya kepada Bapak narasumber, Bapak Dr. Zulkifli MSN, kami persilakannya. Ya, baik. Terima kasih, Ibu Moderator. Saya izin share screen. Bisa terlihat Bapak Ibu PPT-nya, kemudian suara saya Pak? Bisa Pak, jelas Pak. Terdengar? Jelas dan terlihat Pak. Lanjut Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Kayaknya kalau di Bali dah sore ini, dah jam 4. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena izinnya lah kita bisa hadir di acara webinar ini. Yang saya hormati Bapak Wakil Dekan 1 EBS Unimed, Bapak Ketua Jurusan, Bapak Sekretaris Jurusan, Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu perupa, pengamat seni rupa, para alumni yang berada di berbagai pelosok tempat di Indonesia, dan juga para mahasiswa dan hadirin yang berbahagia. Saya sebelumnya mengucapkan terima kasih kepada jurusan yang telah beri kesempatan kepada saya untuk presentasi dan menjadi narasumber di kegiatan kita ini. Dan terlebih lagi kesempatan itu adalah kesempatan untuk bertemu dan berdiskusi dengan Bapak Ibu semua di forum webinar ini. Bapak Ibu yang saya hormati, kita mulai muliakan tema kita untuk kita diskusikan pada kesempatan ini adalah tentang seni rupa di era disrupsi. Judul kecilnya dampak teknologi dalam medan sosial seni rupa. Tadi sudah digambarkan sedikit oleh Ibu Moderator, ya, era disrupsi itu adalah era perubahan besar yang kita rasakan hari ini, Bapak Ibu. Bukan kita rasakan aja sebetulnya, kita juga menjadi lakon ya, dalam kondisi era disrupsi ini. Jadi yang tidak lain adalah itu adalah dampak dari revolusi industri 4.0 yang kita rasakan sekarang ini. Nah, terkait dengan topik kita ini, Bapak Ibu, ada beberapa pertanyaan besar yang perlu kita jawab dan harus kita jelaskan. Di antaranya adalah sejauh mana teknologi berdampak dalam medan sosial seni rupa. Karena kita tahu di berbagai bidang profesi sekarang itu sudah semakin kuat terasa dampaknya. Kemudian juga apakah teknologi ini dapat mengancam eksistensi seniman perupa? Karena di bidang profesi lain, misalnya perbankan, katakanlah
teller bank itu sudah terdisrupsi oleh banyaknya mesin-mesin ATM yang sudah menyebar sampai ke minimarket. Kedepannya nanti misalnya profesi advokat atau dokter sekalipun juga akan terdisrupsi oleh robot-robot ya, artificial intelligence itu. Nah, bagaimana dengan profesi kita, perupa, seniman, dan juga apakah teknologi dapat mereduksi nilai-nilai karya seni rupa konvensional. Jadi tentunya Bapak Ibu banyak pertanyaan lain yang mungkin bisa kita rumuskan, tapi menurut hemat saya setidak-tidaknya dengan pertanyaan itu sudah bisa meng-cover kira-kira persoalan yang bisa kita diskusikan pada hari ini. Bapak Ibu, sebelumnya kita lihat pengertian dari diskusi atau disruption ini yang saya yakin Bapak Ibu ya sudah tidak terlalu awam untuk memahami ini. Kita bisa pahami disrupsi atau disruption ini sebagai suatu inovasi yang menggantikan sistem lama dengan cara-cara baru. Nah, di mana disrupsi ini dianggap sesuatu yang positif karena merupakan suatu kreativitas ya, dan inovasi yang dinamis. Kalau kita merujuk ke pengertian awalnya nih Bapak Ibu, arti kamusnya disrupsi itu sebetulnya gangguan itu. Cuman sekarang ya sudah bergeser dengan pemahamannya perubahan yang terjadi di era ini, tidak lagi dianggap sebagai gangguan yang sifatnya nuis atau negatif, tapi sudah positif. Nah, ini awalnya di dunia bisnis ya Bapak Ibu. Kita bisa baca di buku-buku atau tulisan-tulisan, misalnya atau Nicholas Webb atau Snyder, atau di Indonesia ini beberapa atau salah seorang di antaranya yang banyak menulis buku-buku tentang disrupsi ini adalah Renal Kesali. Dan jelas era disrupsi ini lahir dari dampak teknologi digital yang mengglobal. Nah, sekarang kalau kita lihat fenomenanya dalam kehidupan sosial secara luas, secara umum dulu Bapak Ibu, sebelum nanti kita tarik ya ke bidang kita, kesenurupaan. Gambar atas adalah gambar taksi yang terdisrupsi ya, oleh GrabCar. Nah, tadi Ibu moderator sudah menggambarkan kondisi ini ya. Taksi konvensional didisrupsi oleh GrabCar, atau juga ojek didisrupsi oleh Gojek. Tapi nanti juga gambaran masa depannya GrabCar ini juga akan terdisrupsi oleh taksi-taksi tanpa pengemudi. Jadi di jalan itu nanti akan banyak mobil taksi yang tanpa pengemudi. Kemudian kalau di langit, di udara itu kan banyak layang-layang drone yang bawa dan antar jemput barang misalnya. Nah, kira-kira seperti itu gambaran masa depannya. Yang di bawah ini suasana di restoran yang orang datang, sebelah kirinya itu makan, menikmati makanan bersama sambil ngobrol bercengkrama dengan kawan-kawan misalnya. Tapi yang sebelah kanan ini bukannya orang yang makan lagi, tapi adalah pengendara Grab yang nunggu pesanan. Nah, cuman saya masih memandang ini pilihan ini, karena orang mau ke restoran itu di situ ada suasana, akan tergantikan sepenuhnya juga dengan GoFood. Nah, ini Bapak Ibu kondisi lain misalnya untuk belanja online. Nah, ini yang merebak sekarang, ya, yang mematikan ya, boleh kita katakan menggugurkan ya, gerai-gerai retail yang banyak selama ini, supermarket, mall-mall itu ya, yang gugur, gulung tikar gitu. Yang tidak hanya di Indonesia, tapi juga di negara-negara maju seperti Amerika. Ya. Kemudian di bawahnya adalah model ini fintech ini yang mendisrupsi model perbankan konvensional. Nah, Bapak Ibu, tentunya kita semua Bapak Ibu, apalagi yang sudah terbiasa melakoni bidang ini, ya, tidak sulit mencari contoh-contoh yang lain yang sangat banyak. Nah, sekarang Bapak Ibu kita tarik ya, persoalan ya, disrupsi ini, perubahan besar ini ke ranah kita, ranah seni rupa, disrupsi dalam medan sosial seni rupa. Sebelumnya koreksi saya Bapak Ibu tadi kalau tidak salah medan bukan medan sosial, media sosial tadi saya dengar tadi. Sebetulnya medan sosial ya, disrupsi dalam medan sosial seni rupa. Kurang lebih sebetulnya medan sosial seni itu Bapak Ibu atau upward itu adalah cerita tentang jaringan itu.
jaringan di dalam aktivitas kesenurupaan terkait atau berhubungan dengan keterkaitan secara langsung misalnya atau tidak langsung dalam aktivitas kesenurupaan. Secara tidak langsung itu misalnya pembuat kanvas, pembuat bingkai, itu juga ikut dalam jejaring medan sosial seni ini. Beberapa pakar memetakannya, misalnya Michael Susanto itu memetakan medan sosial, Kadusin dan William ini dia memetakan sesuai dengan prinsip ekonomi ini, teori ekonomi, yaitu medan produksi seni, distribusi seni, konsumsi seni. Kemudian Yasar Amir Piliang yang saya kutip, PPT beliau itu klasifikasikan, memetakan berdasarkan medan ekspresi, medan produksi, medan diseminasi, dan medan apresiasi. Kemudian saya sendiri Bapak Ibu untuk kebutuhan diskusi kita, presentasi ini memetakannya berdasarkan 3 aja, medan penciptaan, medan penyajian, dan medan pengkajian yang sebetulnya sudah meng-cover juga apa yang prinsip disampaikan oleh para pakar di atas. Dan terminologi medan penciptaan, penyajian, pengkajian ini sebetulnya sudah familiar di kalangan akademisi seni rupa sebetulnya. Dan medan sosial seni ini Bapak Ibu, artwork ini relevan sebetulnya pemahamannya dengan apa yang sering juga kita dengar tentang ekosistem seni itu. Lalu sekarang kita lihat satu persatu disrupsi dalam medan sosial seni rupa ini, pertama dalam medan sosial penciptaan Bapak Ibu. Dari persiapan, kemudian proses berkarya. Persiapan misalnya kesulitan-kesulitan masa lalu untuk pengadaan bahan, alat melukis, ya, terutama di daerah misalnya sudah terdisrupsi dengan mudahnya untuk memesan, ya, bisa memesan online misalnya. Kalau kita tahu berupa-berupa daerah termasuk di Medan misalnya untuk cat yang berkualitas, alat lukis yang berkualitas itu tidak mudah mendapatkannya, termasuk bahan batik dulu untuk Pak Wahyu. Tapi kalau sekarang tidak ada lagi kesulitan seperti itu, sudah terdisrupsi ya, dengan cara-cara yang sekarang. Juga kesulitan mencari referensi masa lalu. Dulu andalan referensi hanya buku atau majalah-majalah bergambar, tapi sekarang ya dengan mengakses referensi digital, mendownload sendiri, cetak sendiri, ya semuanya selesai. Dan banyak contoh yang lain Bapak Ibu. Dalam proses berkarya misalnya, konsep karya, lukis, patung sangat mudah dikembangkan berbasis digital. Karena dengan basis digital itu mengcopy bentuk-bentuk, menggandakannya, melakukan distorsi, ya, sampai abstraksi bentuk, itu sangat mudah sehingga konsep itu lebih kaya untuk bisa kita kembangkan. Apalagi ini di desain produk, interior, eksterior, rancangan arsitektur, ya, itu ya, sudah rata-rata berbasis digital. Dulu ada meja gambar arsitek, sekarang sudah terdisrupsi lah oleh komputer. Yang paling ya, spektakuler juga sebetulnya adalah kerja networking Bapak Ibu. Orang bisa menyelesaikan proyek seni itu dari tempat yang berbeda-beda, bisa jadi negara yang berbeda untuk menyelesaikan satu proyek seni yang pada masa lalu itu ya sulit dilaksanakan. Kemudian yang di bawah ini ada penciptaan basis digital. Kalau ini apalagi, ini kan genrenya seni rupa yang lahir setelah masa era berkembangnya digital, ya, grafis komputer atau animasi. Kemudian kita lihat dalam medan sosial penyajian. Sekarang terbuka lebar bagi perupa seniman itu untuk bisa mempromosikan, mensosialisasikan karyanya ke dunia yang lebih luas, ya, melalui pameran virtual, promosi digital, kecantikan online, misalnya galeri, museum virtual, dan ya bisa juga membentuk jejaring pemasaran global. Makanya sekarang Bapak Ibu tidak heran ada perupa-perupa muda yang langsung melejit harga karyanya karena dibantu oleh ya, media sosial, ya, media virtual, ya, yang mengantarkan kita, terutamanya seniman perupa ke dunia tanpa batas, ya, dunia ya, borderless, ya, kata Kenichi Ohme. Nah, kita lanjut ke medan sosial, ya. Bagi
kita berupa untuk mendapatkan partisipasi global, kontribusi dari masyarakat global. Kira-kira seperti ini Bapak Ibu. Saya tidak bayangkan kemudahannya. Kalau misalnya webinar ini, ya bukan webinar namanya, seminar seperti ini dilaksanakan di jurusan Seni Rupa Unimed dengan mengundang Bapak Ibu. Itu pasti butuh persiapan yang lama. Sedangkan ini dalam waktu beberapa hari aja, tapi kita Bapak Ibu dari berbagai pelosok, tadi saya ya kagum, salut juga dari Bali, banyak Bapak Ibu yang hadir ya. Saya mengucapkan terima kasih atas partisipasinya. Nah, ini adalah karena media ini. Karena sekarang kan digambarkan dunia ini ibarat satu kampung besar ya. Kata Marcel McLuhan itu. Kita tinggal di global village kata, satu kampung besar. Jadi kalaupun ada misalnya serta dari luar negeri, tidak heran dengan kondisi ini. Nah, ini membuka peluang besar bagi Perupa untuk bisa ya mendapatkan, mengundang partisipasi kontribusi masyarakat global. Tapi yang saya tahu persis di alumni Seni Rupa adalah Saudara Arif, saya lihat ada tadi, ini memang pelaku aktif ini. Ya. Mungkin beliau berkarya secara fisik yang di dunia nyata, tapi pamerannya untuk promosi karyanya dia sudah memanfaatkan dunia virtual, dunia maya ini. Bapak Ibu, dari beberapa tayangan tadi jelas bahwasanya medan sosial seni itu berkembang dalam dua dunia, ya, atau globalization, yaitu medan nyata material bersifat fisikal dan virtual imaterial bersifat non fisikal. Ini sekali lagi saya kutip juga dari makalahnya, dari presentasinya Pak Yasraf Amir Piliang, karena beliau ini dulu dosen saya waktu di ITB Bandung. Bapak Ibu, bagaimana dengan posisi kita sekarang, Perupa, bagi mahasiswa, alumni, ya tentunya ini menjadi ya, tantangan untuk bisa hidup di dua dunia ini. Pilihannya adalah mengkombinasikan dua dunia ini secara hibrid, ya, hibrida, ya, atau sepenuhnya virtual imaterial, seperti yang berkarya memang di bidang seni rupa yang genrenya itu berbasis komputer misalnya. Grafis komputer itu atau animasi ya, seperti Pak Raden lah kalau yang di jurusan seni rupa saya kira. Tapi yang banyaknya adalah menggabungkan dua dunia ini, ya, artinya bisa saja berkarya secara fisik ya, material di dunia nyata yang bisa dipegang ya karya-karyanya itu. Tapi nanti waktu penyajian karya atau juga pengkajiannya di dunia virtual. Yang pasti menolak perkembangan ini ya tidak mungkin bagi Perupa seniman yang ingin eksis di era sekarang Bapak Ibu. Nah, sekarang kita Bapak Ibu melihat ya, lebih detail karya per karya dampak teknologi ini dalam dunia keserupaan. Ini slide saya ini tertutup Bapak Ibu. Saya tidak tahu apakah di tayangan Bapak Ibu juga tertutup ini. Atau mungkin saya nggak terlalu menjorok ke atas apa judul-judulnya. Nah, kita bisa flashback sedikit Bapak Ibu ke revolusi 2 sampai ke 4 sekarang 4.0. Ya. Itu ya Klaus Schwab itu kan sudah menggambarkan adanya 4 tahapan revolusi industri itu. Katakanlah revolusi industri pertama itu di abad ke ya 18 ya 1784 tidak salah itu kelahiran mesin uap ya Watt. Tapi yang keduanya ada abad ke-19 itu dengan lahirnya listrik, yang ketiga itu komputer ya tahun 70-an yang dapat mendukung sistem kerja otomatisasi. Kemudian sekarang adalah eranya digital karena teknologi internet. Nah, kita bisa lihat dua model ini Bapak Ibu. Ini gambar atas adalah pembuatan ulos di Batak Toba, gambar bawah adalah sulaman di Padang. Menurut hemat ya, saya Bapak Ibu, ini mesin dalam konteks ini ternyata hanya untuk mendukung produktivitas. Ya. Sedangkan kalau orang ingin mendapatkan ulos yang berkualitas, walaupun harganya mahal, dia pasti mencari yang dibuat dengan manual. Bukan ini.
Harganya mahal karena waktunya panjang, bisa seminggu lebih. Ya, walaupun mesin cepat, misalnya siap satu hari itu 7 sampai 8 lembar. Tapi yang orang yang ingin mencari kualitas ulos, dia pasti mencari yang dibuat manual ini oleh ibu-ibu, utamanya di Toba sana. Begitu juga dengan sulaman di Padang ini. Orang yang ingin mencari kualitas, dia pasti mencari bentuk sulaman yang dibuat secara manual dengan pemedangan ini oleh ibu-ibu di Padang. Memang berbeda dengan gambar ini, Bapak Ibu. Ini ya, teknologi dapat di samping meningkatkan produktivitas juga adalah kualitas, di mana tentunya nilai estetis ada di dalamnya. Jadi produk-produk tradisi yang sederhana dibuat oleh masyarakat itu jauh naik kelas dia setelah menjadi desain produk ya. Ini desainnya saya ambil juga dari Adi Nugroho, ini dosen ITB. Ini memobilisasi teknologi, minimal teknologi elektrik, mengolah papan atau batok kelapa, tempurung, dan juga batu. Kalau di slide saya batunya tidak nampak tertutup. Sehingga jadi karya desain ini. Jadi ini sudah jauh naik kelas dan bisa dipakai di dapur-dapur bersih, di rumah masyarakat ya, atau golongan menengah atas. Nah, ini lain lagi Bapak Ibu, ini ada seni lukis, ada fotografi yang objeknya sama-sama Ngaresiano tapi dalam sudut yang berbeda dilihat. Nah, yang ingin saya sampaikan dalam konteks ini Bapak Ibu, bagaimana teknologi fotografi itu semenjak kelahiran kamera, dia tidak menggeser eksistensi perubahan realis naturalis. Malah dunia fotografi dia mengembangkan dunianya sendiri. Katakanlah sudah lebih dari 100 tahun yang lalu, kamera ditemukan sampai perkembangannya makin canggih sekarang, kamera digital tetap ya tidak disrupsi eksistensi dari pelukis realis naturalis. Malah ini dua bentuk keseluruhan ini sebetulnya saling mendukung ini. Sering misalnya pelukis realis naturalis, malah yang juga yang surrealis menggunakan teknologi fotografi atau kamera untuk mendukung garapan objek awalnya. Dan sebaliknya, sering juga fotografi ini mengembangkan bentuk-bentuk selukis, misalnya membuat kesan-kesan impresionis atau pointilis misalnya, yang sebetulnya itu adalah dunianya selukis. Tapi yang jelas Bapak Ibu, ini dua bentuk ranah berkesenian, berkeseluruhan ini dia ya mengembangkan diri ya, tanpa merusak eksistensi yang lain, ya, kira-kira seperti itu, Bapak. Ini sebagai selingan saja, ini sisi lain lah kita katakan dari seni media. Seni media, tapi ini bukan orientasi fungsional, tapi ini media estetis berbasis teknologi. Ini perkembangannya kurang lebih akhir tahun 90-an ini, pernah dulu dipamerkan di Galeri Seni Rupa Unimed ini. Pak Mangatas, ingat saya ikut dulu, 2010. Hanya saja gaungnya tidak begitu terdengar sekarang. Nah, ini kita kembali ini ke genre seni rupa yang adanya, lahirnya ada di era digital ini. Kalau sebelumnya tidak. Sulit ini yang mode seperti ini, Bapak Ibu, kalau ini dipaksakan membuatnya secara manual. Apalagi yang gambar di tengah ini, ada citra atau ya, kesan, ada figur, ada wajah gitu di tengah, walaupun sekilas seperti Nirmana di Matra. Jadi ini memang dengan bantuan teknologi digital bisa dilahirkan karya-karya seperti ini. Ini juga karya-karya yang sebetulnya habitatnya adalah di dunia digital, virtual, dunia maya. Dia lahir atau dibuat di dunia maya, ya. Kemudian orang pun juga menikmatinya ya di dunia virtual juga, karena melalui layar handphone atau layar komputer. Nah, ini adalah karya seni yang dia anti gravitasi. Dia tidak tunduk ya, dengan gravitasi, ini hukum gravitasi. Beda dengan Bapak Ibu yang biasa berkarya ya, secara fisik misalnya, itu membuat patung besar misalnya diperkirakan rubuh atau enggak, kokoh enggak patungnya. Tapi kalau ini ya, tidak mengenal gravitasi itu. Ini ya karya yang memang berbasis digital
virtual, hidup di dunia maya. Perkembangan berikutnya Bapak Ibu, dan kalau ini saya yakin Bapak Ibu yang biasa ya, kalau sekarang kan istilahnya berselancar. Bapak Ibu yang biasa berselancar di dunia maya ini jauh lebih paham, lebih tahu dengan saya ini. Ada Pak Budi, Pak Fuad, Pak Raden misalnya, Pak Gamal. Dan Bapak Ibu yang lain misalnya yang dari Bali, dari Bandung yang saya yakin. Saya hanya mengetahui fenomena yang bisa saya kaitkan ke diskusi kita hari ini. Dan saya tidak tahu banyak kan ini. Ini 3D printing ini Bapak Ibu, kalau ini berkembang katakan sebagai studio ya. Nah, kalau kita ibaratkan studio foto, dulu orang ke studio foto itu pulangnya bawa lembaran-lembaran foto. Kalau sekarang dia ke studio 3D printing ini pulangnya bawa miniatur ya, semacam patung gitu. Nah, proses kerjaannya memang awalnya melalui foto juga. Kalau saya ikuti videonya katanya ini juga disiapkan dalam suatu ruangan, di mana di ruangan itu disiapkan banyak kamera, kemudian modelnya itu berpose, bergaya, dan kamera yang puluhan itu bisa dijepret dalam detik yang sama, sehingga dia bisa merekam objek itu, model itu dari semua sudut pandang. Kemudian diolah secara digital dan di printing dengan 3D printer tentunya. Nah, pertanyaan Bapak Ibu, apakah hal ini bisa disrupsi berupa taman kematung misalnya? Nah, tentunya kita tidak cepat bisa menjawabnya. Tapi kalau kita ibaratkan Bapak Ibu, fotografi kamera tadi itu sudah lama ada sampai perkembangan kamera tercanggih digital sekarang, dia tetap tidak Ibu, ini model-model 3D printing ini dia akan efektif sebagai pemodelan, sebagai rapid ya, prototyping, katakan seperti itu. Dan selanjutnya diselesaikan juga dengan tangan perupa, tangan seniman. Karena dengan tangan itulah karya seni itu akan lahir memiliki aura. Karya yang hanya lahir dari mesin semata-mata tidak akan memiliki aura. Di situ nilai seninya tidak ada. Apalagi karya yang dibuat oleh mesin itu dia bisa diproduksi massal. Massal ini Bapak Ibu, ini salah satu ya lawan dari seni ini. Seni ini menghindari massal sebetulnya. Jadi kalau kita bedakan prinsip seni dan prinsip sains sekalipun juga teknologi, bertolak belakang. Seni mencari perbedaan, sains mencari persamaan, generalisasi. Sains kurang lebih dia hampir sama juga dengan teknologi. Teknologi pun juga melahirkan yang banyak produk massal. Sedangkan seni maunya adalah ya tak ada, kalau bisa tidak ada lawannya, spesifik, unik, tidak ada duanya. Jadi kira seperti itu Bapak Ibu gambaran ke depannya. Kalau ada yang menganggap ini bisa mematikan pematung atau rumah lainnya misalnya. Bapak Ibu, ini contohnya ini sangat banyak, ini dari yang kecil sampai yang besar. Yang kecil misalnya orang sekarang sudah terbiasa Yeay, imposter menang. Yeay, imposter menang. Yeay, imposter menang. Yeay, jago kali. Udah. Bapak Ibu, banyak juga orang sekarang dengan 3D ini memprint bayinya ya. Tidak sabar ibu-ibu yang mengandung misalnya bayi baru berupa gumpalan daging aja misalnya 4-5 bulan kandungan dah di-printnya. Jadi dia dapat patung janinnya gitu. Yang lain juga ada misalnya anak-anak menggambar di kertas datar, kemudian dia di-printnya 3D, jadilah dia katakanlah dia gambar robot misalnya di kertas, tapi nanti di-print 3D, jadi dia mainan-mainan 3 dimensi. Nah, itu contoh-contoh yang kecilnya. Sampai yang besar-besar Bapak Ibu, sekarang sudah ada mobil 3D printing, bayangkan. Bangunan rumah 3D printing. Nah, seperti itu merebaknya sekarang teknologi 3D printing ini. Ini laser cutting. Laser cutting ini juga sangat produktif ya, dan juga melahirkan kualitas ya, termasuk kualitas estetis ya, dalam proses ya, kerjanya. Ya. Dia bisa membuat terawang-terawang yang begitu presisi ya, dengan repetisi yang rumit sekalipun. Ini banyak digunakan sebagai elemen interior atau pembatas partisi-partisi di ruangan atau juga sebagai fasad gedung.
modern. Di Medan misalnya kurang lebih contohnya misalnya gedung DPRD Sumut itu, Jalan Diponegoro. Kemudian di jalan dekat kampus Unimed ini sendiri di beberapa gedung di Sumut Sport Center juga beberapa fasad dari gedung itu dihias dengan eksteriornya dengan bentuk-bentuk terawang yang dibuat dengan laser cutting ini. Dan ini juga Bapak Ibu menjadi apa sebetulnya ini sangat cocok, relevan untuk pengembangan rekam bias Melayu ini, karena rekam bias Melayu itu kan sifatnya terawang. Jadi 3D laser cutting ini sangat ya, mendukung untuk hal itu. Kemudian ini mesin ukir, ada 2 tipe. Kalau yang di kiri masih dipegang oleh pengukir, jadi kendalinya masih tetap skillnya pengukir. Bedanya kalau pengukir lama menggunakan pahat, megang pahat, ini megang alat. Kalau di kanan ini adalah mesin teknologi yang sebetulnya sudah disetting di komputer, gambar atau motifnya sudah ada di komputer. Tinggal mesinnya bekerja saja tanpa lelah, ya, tanpa ada liburnya, ya, tergantung tuannya mau memperkerjakannya. Pertanyaannya lagi-lagi Pak Ibu, apakah ini mendisrupsi pekerjaan pengukir selama ini? Kalau menurut hemat saya, Pak Ibu, kalau pengukir dengan kemampuan yang rata-rata biasa saja, seperti sering yang banyak di industri mebel, ya, itu terasa memang ya akan mudah terdisrupsi. Tapi kalau pengukir, pemahat, ya, yang berkarya, karya-karya yang berkualitas, ya, atau mungkin level adiluhung itu, atau yang ahli itu, yang memiliki tingkat craftsmanship tinggi itu, seperti kita tahu, ya, di Bali itu sangat banyak pengukir-pengukir yang tingkat keahliannya, craftsmanship-nya tinggi. Saya kira tidak akan terganggu, terdisrupsi, karena karya-karya yang dilahirkan oleh para ahli craftsmanship yang tinggi itu dia memiliki aura, karyanya itu lahir ya, dari aura perupanya pengukirnya yang ada di karya itu. Ya. Nah, aura itu tak ada di teknologi. Makanya yang seperti itu ya tetap akan eksis terus. Bapak Ibu, dari beberapa tayangan ini ya, seni rupa kaitannya dengan perkembangan teknologi mulai dari non digital sampai era digital virtual ya, di mana kehadiran teknologi baru ini baik mesin, alat, media itu menjadi tantangan memang peluang, dan itu berpotensi mendisrupsi cara sistem kerja lama. Dan jelas orientasinya adalah produktivitas, Bapak Ibu. Produktivitas, karena memang semenjak revolusi industri pun ya, yang dalam sejarah itu dicatat ya, 1750 sampai 1850 itu yang di Britania Raya Inggris itu melebar ke seluruh Eropa sampai ke seluruh dunia, Amerika Utara, ya, Jepang, itu memang orientasinya produktivitas untuk melahirkan produk-produk massal memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi teknologi ya, dengan produktivitas, efisiensi, pragmatis itu sangat dekat kaitannya. Namun Bapak Ibu, dunia kita, dunia seni rupa itu tidak selamanya mengejar produktivitas. Tidak selamanya mengejar produktivitas. Kita bisa lihat ini misalnya. Ini karya Pak Branul Hanas dan Mulyana. Ya, ini tidak terpengaruh teknologi, tidak mengejar produktivitas. Saya juga tidak tahu ini apa Bapak Ibu bisa lihat tulisan di atas. Kalau di saya tertutup. Nah, kayak Pak Branur ini misalnya, Branul Hanas almarhum, ini kan helai lembar benang yang dirajut ini karena dengan penjiwaan yang tinggi yang tidak bisa diwakilkan ke mesin dan juga orang lain. Kemudian karya sebelah kanan Mulyana ini Bapak Ibu padat karya ini. Ya, saya kira Bapak Ibu yang mengikuti perkembangan seni rupa terakhir ya banyak tahu saya rasa. Saya sebetulnya juga sekedar saya bisa menjelaskan aja, juga tidak terlalu mendalam juga saya mengikutinya gitu. Tapi yang saya baca Mulyana ini dia mengumpulkan
70 perajut di Jogja, ibu-ibu perajut di Jogja. Waktunya 6 bulan. Jadi kalau 70 perajut, waktu 6 bulan ya, di mana produktivitasnya itu? Kan tidak ada. Karena memang tidak mengejar produktivitas. Dan juga tidak mempersoalkan kepraktisan di sini. Malah di sini dia menghadirkan kerumitan. Jadi seni itu tidak selamanya suka dengan praktis. Malah seni itu sering melahirkan kerumitan. Ini juga Bapak Ibu karya instalasi Tisna Sanjaya dan Ninditya Adi Purnomo. Ini bukan persoalan teknis, bukan persoalan teknologis juga. Ini merupakan seni rupa kontemporer yang lebih kepada upaya mempresentasikan ide atau gagasan. Ya. Nah, teknologi tidak dipersoalkan di sini karena seni rupa kontemporer ini bisa saja meminjam, menggunakan ya medium-medium yang sudah ada, bentuk media apa saja bisa digunakannya. Ya, dia tidak peduli dengan keberadaan teknologi, karena seperti itu. Ini juga ya alih-alih misalnya terikat dengan penggunaan teknologi, malah ini perupa Hiridono ini yang mengeksplorasi atau ya memanipulasi teknologi dan berkarya. Ya, misalnya dengan memanfaatkan teknologi elektrik untuk mengembangkan bentuk-bentuk robotik atau kinestetik dalam karyanya Hiridono. Nah, jadi Bapak Ibu, 3 pertanyaan besar yang kita ajukan di awal tadi, ya, kurang lebih demikian ya, saya menjelaskannya. Artinya era disrupsi itu memang melahirkan dunia baru, dunia virtual imaterial. Dan teknologi era disrupsi ini secara umum dampak positif dalam medan sosial seni rupa. Dalam penciptaan misalnya sangat mendukung produktivitas, melahirkan ya, kualitas tentunya juga, namun tidak semua karya seni rupa itu berorientasi pada produktivitas. Dan medan penyajian misalnya terbuka dunia luas ya, bagi perupa untuk bisa mempromosikan karyanya, terbuka ya, pintu lebar bagi perupa-perupa muda untuk dikenal luas ya, dan karyanya bisa melambung dengan harga tinggi. Medan pengajian misalnya ya, terbuka kesempatan juga untuk mengundang partisipasi ya, dari masyarakat global untuk bicarakan karya seni yang diciptakan. Dan teknologi tidak mengancam eksistensi seniman perupa, ya. Dan teknologi itu mendukung aktivitas kesenirupan, malah teknologi melahirkan dunia baru bagi seniman atau perupa berkarya, terutama tadi yang berbasis digital. Tadi saja itu melahirkan dunia baru betul. Namun bagi perupa yang berkarya secara manual pun, untuk penyajian dan pengkajian karya seninya kan tetap juga menggunakan media digital atau virtual ini juga yang efektif. Penilai karya seni rupa bersifat dinamis dan adaptif. Rupa senantiasa menawarkan sesuatu yang baru, pengalaman baru. Karya seni tidak akan terbukti oleh teknologi. Karena Bapak Ibu, nilai karya itu dia melekat pada aura atau roh yang ada. Melekat pada aura atau roh ya, yang dilahirkan oleh perupa, bukan yang dihasilkan oleh teknologi. Jadi intinya Bapak Ibu, secanggih apapun teknologi, tetap juga ya di belakangnya itu ya, atau the man behind the gun itu tetap adalah perupa yang tangguh juga, perupa yang kreatif dan inovatif juga. Ya. Artinya teknologi hanya untuk mendampingi saja. Nah, kurang lebih sementara Bapak Ibu demikian dulu untuk kita diskusi. Saya kembalikan ke Ibu moderator. Terima kasih. Oh, belum. Share screen-nya belum di... Oh, maaf. Ya, share screen-nya. Saya sering lupa ini. Ya. Stop share. Masih. Ya, oke. Terima kasih buat materinya. Wah, begitu yang sudah
Pasti ini udah banyak nih pertanyaannya ini. Bagaimana Pak? Kita satu penanya langsung Bapak jawab. Nah, terserah Ibu moderator. Kalau panjang pertanyaannya mungkin bagus satu. Kalau pendek ya bisa. Oke, baik. Mungkin gini, 3 penanya dulu, tapi nanti dijawab satu-satu oleh Bapak narasumber. Mungkin bisa raise hand. Tadi ada satu raise hand Vivo 1606, siapa ya? Ini satu Pak Arif. Fitri. Tadi Vivo 1606 saya kurang tahu siapa pakai tidak ada nama. Oke, udah 3, tapi mohon pertanyaannya itu singkat dan jelas ya Bapak Ibu. Ke pertanyaan Vivo 1606. Siapa Vivo 1606? Tadi raise hand tadi. Saya lihat. Tidak ada ya? Mungkin Vivo 160 enggak ada. Bisa kita lewatkan saja. Mungkin masuk ke Pak Arif. Ya, Pak Arif silakan. Di chat juga banyak, Ibu moderator. Ya, Pak. Oke, terima kasih ya, Ibu Dr. Anda Susdiana, Pak Zul, staf Bapak-Bapak dosen yang lain yang saya hormati. Salam takzim dan salam silaturahim pada seluruh peserta semuanya. Ini bahasan yang menarik gitu ya, karena bagaimanapun kita tidak lepas dari industri 4.0 ini gitu ya. Banyak makna tentang disrupsi ini, tapi apa sih sebenarnya tantangan dan peluang yang bisa dihadapi kita raih dalam era yang sekarang ini. Saya mengalami perubahan yang sangat dahsyat sebenarnya. Sebuah proses bagaimana sebuah manajemen yang tadinya kalau offline kita melibatkan begitu banyak orang, tapi karena sekarang teknologinya berbasis digital, itu menjadi sangat simpel dan mudah dikendalikan kalau memang kita juga menguasai IT-nya. Saya contohkan seperti ini. Saya sekarang ini sedang mengadakan pameran kaligrafi kontemporer tingkat ASEAN. Bayangkan kalau itu diadakan secara offline, itu akan butuh biaya yang begitu sangat besar gitu ya. Melibatkan sumber daya manusia yang begitu banyak dan waktu yang begitu panjang secara pengelolaan. Tapi dengan digital, jangkauan kita justru lebih luas gitu, mudah gitu. Saya bisa mendapatkan para seniman di Malaysia, kemudian di Brunei, dan sekarang mengupayakan di Singapura gitu. Itu justru jauh lebih mudah. Dan hari ini saya bisa mengumpulkan maestro-maestro kaligrafi yang tadinya mungkin idealismenya tinggi gitu ya, bergerak masing-masing gitu. Tapi dengan teknologi akhirnya semuanya jadi lebih mudah. Nah inilah sebenarnya kunci disrupsi sebenarnya ada pada inovasi gitu ya, inovasi gitu. Jadi inovasi yang berkelanjutan. Jadi kalau kita tidak cepat juga melakukan perubahan, maka perubahan itu juga tertinggal juga gitu. Jadi ini sangat progresif gitu, cepat sekali perubahannya. Nah, yang ingin saya tanyakan ke Pak Zul, apakah di seni rupa ini sudah membuat semacam studi perubahan gitu? Karena kalau misalnya masih mengarah pada yang sebelumnya, maka bisa jadi dalam 3-4 tahun ke depan itu perubahannya sudah sangat berbeda gitu. Jadi ini apakah sudah melakukan lompatan ini gitu? Karena kalau hanya mengikuti perkembangan kemudian kita hanya sebagai objek gitu ya, maka kita tidak punya kesempatan yang besar sebenarnya mengambil peran ini. Nah, apakah sebenarnya program di seni rupa sendiri sekarang sudah coba beradaptasi secara cepat juga, atau masih baru menjajaki? Saya pikir itu pertanyaan. Terima kasih, Bu Rosdiana. Bisa langsung jawab Pak, karena tadi agak panjang penjelasan dari Pak Arif. Bisa juga. Tapi ya terima kasih Pak Arif.
Sebetulnya tadi Pak Arif sudah membantu juga untuk memberikan gambaran itu dengan berikan contoh ya, aktivitas Pak Arif sendiri. Ya. Jadi tadi digambarkan ya dengan pameran ASEAN itu serta dari berbagai negara. Ya, kalau bukan ya dengan difasilitasi oleh perkembangan teknologi ya, digital, virtual seperti ini ya kan sulitlah untuk bisa terlaksana hal seperti itu. Namun berkaitan dengan pertanyaan Pak Arif tadi ya, tentang apakah jurusan seni rupa sudah membuat studi perubahan ya, ya tentunya sudah. Tapi nanti mungkin Pak Mes atau Pak Wahyu mungkin juga bisa menjelaskan karena ini kan juga berkaitan dengan kebijakan. Setidak-tidaknya di jurusan seni rupa EBS Unimed beberapa mata kuliah berbasis digital sudah dikembangkan. Saya tidak ingat Pak Arif alumni tahun berapa. Ya, karena perubahan belakang sudah banyak. 2000. Iya. Nah, jadi di jurusan seni rupa Unimed sendiri ini pakarnya adalah ada Pak Fuad, Pak Raden, Pak Budi, Pak Gamal. Jadi ya, sebetulnya sudah siap memang perubahan ini. Hanya saja kalau dilakukan studi lebih jauh untuk melihat efektivitasnya ya, dan tantangan ya, yang harus diselesaikan ke depan secara detail, itu mungkin yang perlu dilakukan. Dan sebetulnya dalam hal penggunaan media virtual ini kan sekarang kuliah daring, kuliah ya, online itu kan mahasiswa sudah terbiasa. Tinggal lagi mahasiswa bagaimana fasilitas yang biasa digunakan sebagai pengganti ruang kuliah dijadikan sebagai mempromosikan karya, mensosialisasikan karya, termasuk ya, juga untuk ya, senantiasa ikut dalam diskusi-diskusi webinar seperti ini. Jadi sebetulnya yang dilakukan di jurusan seni rupa atau apa yang dikerjakan oleh mahasiswa sudah mengarah ke situ, Pak Arif. Hanya saja mungkin harus kita tingkatkan karena memang mengingat perubahan ini begitu cepat. Dan kalau kita anggap segala sesuatu sekarang inilah ya, bagus, efektif, misalnya kita merasa enak dengan Zoom ini, belum tentu Zoom ini ya, untuk tahun akan datang bisa jadi ada lagi yang lebih ya, efektif lagi ya. Kita tidak tahu gambaran masa depannya. Seperti kita lihat sekarang ya, tadi dijelaskan misalnya GrabCar itu bisa mendisrupsi taksi ya, konvensional, ternyata gambarannya para ahli menggambarkan masa depan itu nanti ya, akan banyak itu kendaraan tanpa pengemudi. Nah, artinya kan kalau pengemudi Grab sekarang ya bergembira atau senang dengan ada jobnya, suatu saat nanti ya taksi tanpa lagi pengemudi. Jadi intinya semua orang harus siap dengan perubahan, apalagi kita di jurusan seni rupa yang bergerak di dunia kesenirupaan ini. Saya kira mungkin itu yang bisa dijelaskan dari Pak Arif. Karena tadi sudah dibantu juga dengan penjelasan aktivitas Pak Arif sendiri tadi. Oke, terima kasih. Penanya berikutnya kepada Ibu Fitri, boleh? Baik, terima kasih Bu Rosdiana atas waktu yang telah diberikan. Sebelumnya agak grogi-grogi nih, karena dosen-dosen kita semua ya Pak, ya Bu ya, yang hadir ya. Jadi Bapak, Ibu, mohon maaf nih, saya Pak Fuad, saya mau bicara dulu ya. Berbagi loh, hebat nih Fitri. Jadi begini, ada sebelumnya memang ketika membaca ketika Pak Zulkifli menyampaikan materi beliau tadi, saya memberikan catatan ketir bahwasanya memang banyak ditemukan era disrupsi akibat dari teknologi, tetapi juga banyak kita temukan manfaat
akibat dari inovasi yang muncul, manfaat, kemudian hanya perubahan dari pola perilaku gitu Pak. Jadi kalau misalnya kita contohkan ini mungkin nanti pertanyaan di akhir ya Pak ya. Saya hanya ingin kontinuitas semuanya tersampaikan gitu kan Pak. Jadi Ya, contohnya oke. kalau misalnya dulu kita suka baca komik, kita langganan komik itu kan ada episode gitu kan. Sampai kalau tidak mampu beli komik, ada toko yang membuka borul komik gitu dengan membayar sekian sebagai uang jaminan. Nah, tetapi dengan adanya teknologi yang sekarang, si toko komik peminjaman jasa peminjaman komik tadi terdisrupsi dengan adanya komik-komik yang diluncurkan melalui aplikasi gitu. Contohnya aplikasi Webtoon dan Mangatun. Jadi itu salah satunya Pak. Kemudian sekarang yang paling jelas nampak dengan adanya corona adanya pameran virtual. Pameran virtual di mana hasrat dari para pelaku seni ingin melakukan pameran, melakukan sistem pameran virtual. Tetapi ada yang menjadi catatan penting ini, menjadi tanda tanya yang menjadi catatan bagi saya bahwasanya ini maaf ini agak sedikit mengulik atau menyentuh-nyentuh sedikit ke Bang Arif. Kenapa? Karena belakangan ini Bang Arif aktif di pameran virtual begitu. Karena pameran virtualnya itu yang sekarang disampaikan, yang mungkin yang contoh yang sering Bang Arif share ke kita gitu, bahwasanya pameran tersebut adalah tanpa menggunakan konsep penyajian dan display yang sesungguhnya, hingga berefek kepada kualitas hasil penyajian yang sulit dinikmatin. Jadi kalau misalnya contoh Bapak tadi kan ada Pak Jul tadi ada nyontohkan karya si Biranul Anas yang dengan konsep bordir atau benang-benang ya Pak ya dengan tekstur. Rajut. Iya rajut gitu. Jadi kalau misalnya karya tersebut diletakkan atau ikutkan pameran virtual seperti yang sering dilakukan oleh Bang Arif, karya tersebut akan kehilangan nilai plus yang dimilikinya, terutama dari hal kerumitannya. Jadi kan ya nilai plus dari kerumitannya itu akan nampak. Jadi dia berefek kepada kualitas karya. Itu salah satunya. Nah itu mengapa saya menganggap pameran virtual yang model yang begitu, saya menganggap itu hanya sebagai simulasi, Pak. Kenapa? Karena nggak semua orang mampu melakukan teknik pendisplayan karya seni contohnya. Tetapi ketika karya sebelum proses pendisplayan yang sebenarnya kita konsep dulu dalam model yang seperti itu hingga ada jasa pendisplay. Pokoknya kita maunya begini nih displaynya, nggak boleh geser komposisinya seperti ini. Oke, nah itu menurut saya itu cocok. Berarti konsepnya hanya simulasi. Makanya ketika saya buat event untuk anak-anak didik saya menekankan kepada mereka, kalian tetap harus mendisplay karya tersebut, lalu kalau membahasakannya virtual disampaikan dalam bentuk video gitu Pak. Jadi video detailnya kelihatan. Jadi bagaimana caranya supaya kualitas itu bisa kesampaian. Nah itu satu. Nah kemudian ada seniman yang saya lihat, yaitu seniman Jepang namanya Yayoi Kusama gitu kan. Jadi dia kan banyak karyanya instalasi gitu kan. Lalu kemudian dia memanfaatkan adanya media sosial Instagram. Jadi kan kebanyakan kita kan demam foto yang Instagramable gitu kan Pak. Nah itu suasana fenomena perubahan yang disebabkan oleh teknologi atau sosial media dia manfaatkan dengan menciptakan karya-karya instalasi yang dimana pengunjungnya datang untuk memfoto. Berarti dia atur benar pengunjungnya, hitungan detik pengunjung bisa datang, hitungan menit, berapa menit bisa masuk, lalu gantian lagi. Berarti dia memungut pembayaran dari sistem tiketing gitu. Jadi dia memanfaatkan unsur Instagramable tersebut. Nah itu pernah saya uji coba pada mahasiswa saya ketika itu tahun 2019 namanya pameran ragam. Dalam 1 minggu saja mampu menghadirkan pengunjung 1000-an Pak. 1000-an di Taman Budaya pada waktu itu. Kita hanya memanfaatkan konsep dari Instagram, sosial media dari Instagram, tiap jaringan dari tiap mahasiswa gitu.
Jadi konsep pagarnya itu. Boleh, Nah, itu boleh ke inti yang mau disampaikan, Ibu? boleh, maaf kalau sedikit panjang. Hanya saja memang itulah salah satu inti dari yang itu tadi ya, masalah kualitas dan inovasi dan perubahan. Nah, yang menjadi pertanyaannya, ada tidak dari kita sebagai akademisi, sebagai peneliti seni gitu ya, yang bergerak di bidang seni rupa, memetakan hal-hal yang perlu dicapai ketika melakukan pameran virtual tanpa kehilangan kualitas karya yang dipamerkan. Itu dia poinnya, Pak. Makanya tadi saya sampaikan agak panjang, mohon maaf, Pak. Ya, bisa langsung. Ya, terima kasih. Makasih, Ibu Fitri. Iya, Bu Ros. Bisa langsung, Pak. Oke, terima kasih Bu Moderator. Itu Fitri udah dijempoli oleh Pak Fuad itu. Mantap bilang Pak Fuad. Makasih Pak Panjang Fuad. ya. Penjelasannya Iya, Pak. panjang. Tapi perlu Jadi, Pak disampaikan, Pak. Ya, menurut oke. saya. Ya, boleh ya. Makasih tanggapannya dan juga ada pertanyaan belakang. Jadi memang kalau ya manfaat atau kemudahan dari fasilitas perkembangan dunia digital, dunia virtual, dunia maya ini tidak diragukan lagi, sangat-sangat membantu. Ya, tadi sudah kita urai dari proses penciptaan, penyajian, pengkajian, penciptaan kalaupun bukan secara teknis itu dia ya menggunakan teknologi digital atau virtual ini, setidaknya aspek-aspek pendukung dalam hal persiapan karya misalnya. Tapi kalau untuk penyajian, kali pengkajian, saya rasa itu hal yang positifnya yang menonjol dominan di situ. Walaupun orang mengatakan kalau untuk mengapresiasi karya itu puasnya adalah berhadapan dengan karya itu. Nah, seperti tadi dicontohkan karya Anas almarhum tadi ya, karena karya itu sendiri dibuat dengan kejiwaan yang dalam ya, rajutan helai demi helai benangnya, tahu-tahu nanti hanya dipajang di layar virtual saja, orang tidak merasakan auranya langsung. Nah, itu memang suatu ada sisi kelemahannya, tapi ini sebetulnya pilihan dan dua-duanya. Nah, kalau pilihan ya memang untuk yang katakanlah pameran langsung, tapi biasanya orang dua-duanya. Pameran langsungnya diadakan misalnya, hanya saja sekarang kondisinya tidak memungkinkan, kondisi COVID, pameran langsung diadakan suatu tempat, gedung, tapi rekamannya, atau mungkin dia settingannya yang dirancang tersendiri juga di dunia virtualnya, atau setidaknya rekamannya yang diupload ke dunia maya, dunia virtual. Jadi dua-duanya pasti jalan. Jadi sama dengan yang pertanyaan yang kedua tadi ya, misalnya karya instalasi itu, yang itu kalau itu dijadikan dikembangkan di dunia virtual misalnya, padahal orang harus datang berfoto, apalagi berfotonya itu bisa pungut bayaran misalnya. Nah, ini kan jadi karya seni yang memang orientasinya untuk memang ada yang seperti itu. Ya kan juga tidak salah karena banyak karakter jenis karya seni itu, dari yang idealis sampai yang materialis gitu, dari yang idealis sampai yang materialis gitu. Itu tidak ada yang bisa menyalahkan. Ini yang bersama dengan berbagai karya-karya instalasi lainnya, termasuk tadi yang kita contohkan itu Mulyana itu, dia prosesnya itu dinikmatinya selama 6 bulan oleh 70 prajurit ibu-ibu di Jogja. Nah, jadi hal seperti ini kan memang bagaimana orang bisa menyaksikan juga, orang juga bisa berfoto-foto ketika proses itu berlangsung. Itu kan karya waktu Arjok gitu, Arjok 2018. Itu terlaksana di di kondisi yang fisikal, tetapi
Ya, bisa rekamannya, proses dari awalnya itu juga di upload di jaringan. Nah, jadi dua-duanya terlaksana. Ya. Dunia nyatanya berjalan, ya, dunia nyata material, ya, fisikal, dan dunia maya material, non fisikalnya juga terlaksana. Efeknya apa? Efeknya semakin luas. Ya, kalau biasanya mungkin ya event Abjok itu dinikmati oleh orang yang datang ke Jogja, yang tidak datang, yang hanya di Medan aja misalnya, ya tentunya hanya baca informasi, dengar informasinya aja. Tapi ya, dengan itu juga di share, di upload di media virtual, sosial, semua orang sedunia, ya, sedunia ini. Karena kalau sudah dinaikkan ke jaringan dunia maya itu sudah menjadi milik dunia. Ya. Karena sekarang kan ibaratnya kita ini tinggal dalam satu desa global, ya, dibilang ya, Max McLuhan, ya, global village. Itu. Ada beberapa catatan saya, apakah ada yang tertinggal ini? Ada kira-kira yang tertinggal, Tip? Sudah sih Pak, memang berdasarkan kualitasnya sudah Pak. Hanya tinggal masalah teknisnya saja, bagaimana kualitasnya dapat bisa diwujudkan. Iya. Banyak juga jenis-jenis karya seni, misalnya seniman art itu, atau karya-karya yang melibatkan masyarakat. Seperti Tisna Sanjaya itu kan dia berkarya. Suara hilang. Ya, maaf. Ya. Jadi memang tipe-tipe karya seni rupa ini dia tidak relevan untuk disajikan dengan hanya melalui media virtual saja. Tak relevannya dengan virtual saja. Tapi kalau digandeng dengan virtual ya pasti relevan. Misalnya karya-karya Pak Tisna Sanjaya, misalnya dia kan sering berkarya itu melibatkan partisipasi masyarakat. Ya. Masyarakat di misalnya pinggiran kali yang misalnya di bersih bisa menjadi lokasi yang bisa didatangi wisatawan misalnya. Nah, itu kan pertama melibatkan masyarakat, yang kedua itu butuh waktu. Nah, yang seperti itu kan memang ya dikerjakan, digarapnya pasti di dunia nyata itu. Cuman rekaman-rekamannya, proses berkaryanya ya bisa juga dari konsep, kemudian proses awal, ya semuanya itu bisa dikerjakan di dunia virtual. Jadi tetap harus digandeng. Makanya tadi saya sampaikan di slide ya, presentasi, ya, yang banyak itu sebetulnya adalah menggabungkan dua dunia ini. Kita tidak bisa sekarang ini hidup di satu dunia aja. Kita tidak bisa hidup di satu dunia aja. Kita harus dua dunianya harus kita lakoni. Tapi itu pun kalau untuk yang berbasis digital ya memang karena lahirnya sudah di dunia sana, itu di dunia ya habitatnya memang sudah di alam maya itu, ya memang ya disitulah dia seperti karya-karya game itu diciptakan di berbasis digital di dunia maya, orang itu menikmatinya itu lain lain hal misalnya. Tapi di luar itu ya memang kita menyelaraskan ya hidup di dunia nyata dan hidup di dunia maya. Kita seperti itu, Fitri. Baik Pak Zulkifli, terima kasih banyak Pak. Juga di apa ini. Ya, oke. Iya Pak. Oke, terima kasih. Ya, kita selingi Pak. Bisa juga lihat di apa ini di chat ini yang kira-kira mewakili lah. Artinya kalau ada yang diri mungkin diwakili satu-satu. Ya, kita selingi, mungkin kalau ada yang mau bertanya, resnya nanti bisa kita catat, mungkin kita lihat dari yang ada di chat. Dari kalau Pak Heri hanya sebagai masukan mungkin mengatakan dunia seni rupa tetap menunjukkan eksistensi sebagai bentuk kreativitas ya Pak Heri. Dari Pak Azmi ada pertanyaan dia. Diana itu Pak Daulat mengangkat tangan. Iya, sebentar Pak, makanya kita selingi Pak.
Ada dari Pak Azmi, satu hal disikapi dalam zona 4.0 ini, kemasan yang menghibrid. Apakah arti meramu-rana tradisional ke modernisme? Pertanyaannya, apa upaya yang paling mudah agar mahasiswa sendiri mampu merespon ini semua? Apakah ini terobosan baru? Apakah lewat akademis? Apakah harus secara mandiri? Itu masih bisa Bapak? Pak Jul? Ya. Dari Bisa, Pak Azmi. Boleh yang keduanya, Bu? Yang keduanya dari Pak Mukti. Kalau Pak Mukti ini dari seni. Mana yang paling tinggi nilai sebuah nilai seni lukis yang secara manual ataukah teknologi? Nah, itu dari Pak Mukti. Kalau Pak Heri kan hanya masukan tadi Pak. Ya, itu saja. Nanti setelah ini baru Pak Daulat. Oke. Dua itu ya, Bu. Terus, ya Pak, dua Pak. Salah, ya, Pak. Tiga Pak Daulat sudah. Oke. Menyela. Oke, Pak Daulat. Baik, terima kasih kepada Dr. Ana Rosdiana, MSIGR, yang telah memberikan waktu kepada saya. Dan terima kasih kepada narasumber, Dr. Zulkifli, MSN, dan kepada Pemrakarsa, Kaprodi Seni Rupa. Saya tertarik dengan apa yang kita diskusikan sore hari ini, seni rupa di era disrupsi. Era disrupsi melahirkan dunia baru, yaitu dunia virtual dan imaterial. Seni rupa senang di era ini karena sudah bisa kita berpameran dan mengumpulkan seniman, ya seperti apa yang dikatakan oleh Arif Syukur tadi, dia dengan gampangnya mengumpul para seniman dari Singapura, dari Malaysia, dan bisa juga dari luar negeri. Nah tentu narasumber sebagai orang sosiolog mungkin bisa melihat case ini, bagaimana hubungannya dengan ilmu-ilmu lain atau disiplin ilmu lain. Misalnya sekarang sudah bisa kita menonton konser tanpa masuk ruangan konser, yang tentu berbayar mahal dan mengumpulkan massa lewat virtual. Tari juga lewat virtual. Tentu ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Sebagaimana perkembangan seni rupa di era-era pertengahan dan zaman Renaissance itu berhubungan dengan ilmu-ilmu yang lain. Perkembangan desain suatu baju itu berhubungan juga dengan desain sebuah ruangan, dengan sebuah bangunan, dengan mobil, dengan benda-benda yang dipakai manusia. Nah, saya kira ini bisa kita pikirkan, ya saya minta misalnya dari Pak Jul tadi sebagai narasumber, di era ini misalnya kita pikirkan, misalnya para ulama ya sekarang tidak perlu lagi pergi ke tempat ibadah untuk beribadah, ya ibadah virtual bisa. Ya, jadi jangan hanya seni rupa diuntungkan dengan ini, bagaimana pandangan para ulama bahwa ketika kita menghadap Tuhan tidak perlu lagi suatu saat nanti rumah ibadah tidak ada lagi. Kalau memang ini terus ya, akhirnya kita bisa. Demikian juga tadi contohnya konser musik nggak perlu ke auditorium atau kemana. Nah, sekarang juga suatu waktu juga ini pesta pernikahan nggak perlu lagi ke gedung, virtual saja. Dan saya kira akad nikah itu virtual saja. Nah, masalahnya sudah berterima nggak di masyarakat kita seperti ini? Ya, kita nggak tahu kapan era COVID ini berlalu. Ya, kemungkinan semakin hebat atau semakin dibilang semakin parah. Akhirnya kita akan bisa mencari dunia baru dan dunia virtual ini tadi. Demikian juga kita lihat, nggak perlu ke Singapura, nggak perlu lagi ke negara-negara lain berobat. Ada berkembang, just tip seperti itu, obat-obatannya. Demikian juga dokter, kita bisa konsultasi ke dokter yang di Penang lewat virtual. Nah, seperti itu, dan kita bayar. Nah, sama tadi dengan contoh-contoh yang dibuat Pak Jul, yaitu taksi terjadi disrupsi,
ya restoran juga terjadi destruksi, demikian juga nanti suatu saat kumpul-kumpul kita ini juga. Nah, yang terakhir tentang perguruan tinggi, apakah mungkin pandangan Pak Jul sebagai sosiolog lainnya di samping orang seni rupa, apakah mungkin nanti suatu masa terjadi bahwa tidak perlu lagi membangun sarana prasarana perguruan tinggi yang begitu hebat, gedung-gedung, karena sekarang kita lihat seperti ini, ya kita bisa kuliah daring. Ada mahasiswa kita di beberapa provinsi dan berjalan demikian rupa. Dan suatu saat juga nanti ya kita sudah laksanakan bahwa wisuda juga daring dan semua senang. Nah, cuma kan masalahnya kalau ini sudah terbiasa, akhirnya kita bisa pemikiran-pemikiran kita bisa menerima. Ketika ini terjadi dan pemikiran kita belum mampu menerima, ini kita tolak. Ya, para ulama masih menolak virtual. Karena mungkin ketidakmampuan mereka memikirkan ini. Demikian juga mungkin akad nikah atau kalau yang Kristen itu di gereja, nggak perlu lagi datang ke gereja. Pastornya pun takut karena sudah semakin parah. Nah, bagaimana hubungan antara desain-desain ini kepada desain, tanda petik, desain-desain kehidupan yang lain, Pak Jul? Mungkin itu bisa kita diskusikan. Terima kasih, Pak Jul. Terima kasih. Terima kasih juga. Ya, Pak Daulat. Berarti ini seru ini Pak Jul, yang pertanyaan Pak Daulat. Berarti nanti kado kita virtual juga kalau mengunjungi. Oke, silakan Pak Jul. Betul. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Dari Pak Adni awalnya ya. Ya. Pak Azmi, tadi kan Pak Azmi, kemudian ya Pak Azmi, Pak Mukti. Mukti. Ya. Dan Pak Daulat. Satu lah dulu supaya bisa terjawab mudah-mudahan ya semuanya, karena ini pertanyaannya agak ribet-ribet bagian. Kalau Pak Azmi tadi, ya, ini kemasan yang ditanyakan Pak Azmi, yang hibrid itu, apakah itu dikembangkan melalui dunia akademik atau mandiri. Dua-duanya kan memungkinkan Pak Azmi, karena sekarang ini sebetulnya dunia akademik, sekolah atau kampus, itu kan salah satu saja dari katakanlah fasilitas belajar atau sumber belajar. Tapi yang lain-lainnya itu ya, sudah bisa dijadikan sumber belajar. Media digital, media virtual itu juga sumber belajar yang efektif, ya, seperti ruang guru itu kan sangat efektif sekali. Hanya dikelola di suatu tempat, misalnya di Jakarta misalnya, tapi peserta ya, murid-murid ya, kursus di ruang guru itu seluruh penjuru. Nah, jadi memungkinkan saja Pak Azmi secara mandiri, misalnya orang per orang mahasiswa untuk mengembangkan kemampuannya dalam hal berkarya. Tadi hibrid ya disebutkan. Apalagi sekarang kan sudah diinternalisasi. Ya. Handphone saja dia sudah menginternalisasi berbagai peralatan itu. Kamera ada di situ, ya, video rekam juga ada di situ, semuanya lah, radio, TV dia di situ. Jadi sesuatu yang jauh, sesuatu yang sulit pada masa lalu sudah semakin dekat dengan orang per orang sekarang. Jadi niat orang yang penting niat memang sekarang ini ada kemauan yang kuat untuk bisa mengembangkan diri, yaitu tanpa pendidikan formal pun pasti bisa. Jadi bisa jadi memang gambaran Pak Daulat tadi misalnya itu bukan gambaran virtual, kayaknya itu memang bisa terwujud. Sekolah, lembaga pendidikan itu semacam ya, lembaga formalitas, karena kalau dia belajar sendiri dia tidak dapat ijazah misalnya, tapi kalau dia dianggap tamatan suatu lembaga pendidikan, sekolah, kampus, dia punya ijazah. Tapi kampus dan ijazah yang diterbitkan itu bukan jaminan untuk kemampuan seseorang. Jadi orang yang tidak sekolah di pendidikan formal atau tidak tak punya ijazah jauh lebih pintar, jauh lebih punya kompetensi, kemampuan.
Karena orang sekarang bisa belajar itu dengan memanfaatkan berbagai fasilitas dan sumber belajar yang ada. Nah, ini memang tantangan bagi kita para guru. Kalau yang Bapak Ibu ini guru, artinya di mana posisi kita ini di tengah maraknya penggunaan teknologi ini. Kalau yang kita ajarkan misalnya mudahnya didapatkan pengetahuan kognitif itu dari sumber-sumber digital, dari handphonenya siswa, ya tentunya arti kita, nilai kita sebagai guru, sebagai dosen ya berkurang jadinya, atau mungkin jadi tidak ada. Namun sisi-sisi mana yang kira-kira bisa kita bertahan sebagai guru, sebagai dosen. Tapi yang jelas juga Bapak Ibu, perkembangan teknologi sekarang itu dia baru bisa menggantikan fungsi otak sebetulnya. Memori, dia punya daya ingat yang kuat, alat-alat itu. Kita paling nomor handphone paling hanya ingat 1 atau 2 nomor handphone aja. Tapi komputer itu dia puluhan ratusan nomor handphone hafal. Kalau kita minta, kita cari, dia mudah sekali mendapatkan itu. Kalau kita hanya tidak hafal, jadi memori kita, otak memang tidak bisa tergantikan oleh komputer. Maka ada istilah orang pintar dibilangnya otaknya komputer, katanya. Tapi yang belum itu adalah rasa. Walaupun sekarang orang mengembangkan teknologi robotik itu, artificial intelligence itu berupaya membuat rasa sehingga dia bisa merasakan suasana dan dia bisa ketawa robot-robot itu. Tapi masih dalam proses, kita tidak tahu perkembangan akan datang. Karena sudah banyak sekarang kan pembantu rumah tangga itu adalah dari robot, atau pekerja-pekerja di restoran itu adalah robot, karena dia tidak rewel, dia tidak minta THR misalnya, dia tidak minta kenaikan gaji misalnya, dia patuh. Jadi memang sudah ada dan akan berkembang, tapi tetap yang namanya rasa penjiwaan itu ada pada manusia. Kemudian juga sebetulnya kan alat-alat itu dibandingkan dengan kelebihan manusia, alat itu saya rasa belum bisa dia membaca fenomena. Manusia kelebihannya itu bisa membaca fenomena. Alat itu masih menerima data-data fenomena dari yang dimasukkan manusia. Nica, pakai bajunya. Kemudian juga alat itu belum bisa mencarikan solusi. Solusi yang dikeluarkan oleh alat adalah solusi yang diberikan datanya oleh manusia sehingga alat itu mengolah, dapatlah dia hasilnya, solusinya. Jadi sampai sekarang kita masih melihat membaca fenomena, kemudian mengolah data sampai mencarikan solusi itu saya rasa masih pada manusia, dan alat itu untuk membantu. Gitu. Tapi kalau untuk memori ya memang kita akui, contoh sederhana tadi memang ya kita tidak banyak bisa mengingat, tapi komputer itu makanya kembali ke pertanyaan Pak Azmi tadi adalah memungkinkan orang jadi pintar, berkembang, punya kompetensi yang hebat walaupun tidak melalui pendidikan formal misalnya. Kemudian Pak Muti, mana yang tinggi nilai karya-karya berbasis digital atau yang manual? Intinya sebetulnya Pak Muti, kalau nilai karya seni itu kita lihat dari adanya aura, karena kalau karya yang bernilai itu dia ada auranya. Ini juga yang digambarkan oleh Walter Benjamin ini, filsuf Jerman keturunan Yahudi dia. Karya seni yang diciptakan oleh seniman itu memiliki aura. Nah, dan itu tidak ada pada produk-produk mesin. Nah, jadi orang yang melihat sisi kualitas, nilai estetis pada karya, ya tentu adalah yang biasa, bukan yang manual sebetulnya. Pokoknya campur tangan manusianya di situ. Ketika di situ perannya manusia, walaupun manusia ini bekerjanya dengan basis digital tadi, dengan teknologi digital virtual tadi, itu tetap masih dianggap bernilai, ada manusianya di situ. Nah, yang sulit kita bayangkan adalah yang sepenuhnya itu diciptakan oleh mesin, katakanlah tadi 3D printing tadi, yang membuat produk-produk miniatur atau patung. Saya rasa itu tidak akan menggeser seniman lah.
Pematung. Seperti itu. Karena karya yang berkualitas tetap dilahirkan oleh rupa ya. Seniman yang bisa mentransfer aura ya, ke dalam karyanya itu. Jadi dari contoh tayangan tadi, saya rasa sudah bisa dilihat perbandingan-perbandingannya. Itu Pak Mukti ya, kemudian Pak Daulat. Ya. Ini udah panjang ini apanya Pak Daulat ini gambarannya masa depannya. Ya. Bisa nanti ya, punya pasangan, istri, suami, tapi avatar misalnya. Kita hidup di dunia nyata, avatarnya di dunia virtual misalnya. Itu ya, Pak Daulat ya. Ya. Jadi sebetulnya Pak, perkembangan teknologi ini juga tidak terlepas dari manusia. Kagum bisa jadi berubah suatu ketika pada rasa jenuh. Sekarang orang ya, begitu terpukau dengan perkembangan teknologi terkini ini, tapi suatu saat kalau sudah seperti itu saja misalnya, ya orang akan berubah juga, malah nanti kembali lagi ke masa lalu. Dan uniknya seni ini apa Ibu, dia tidak seperti sains yang progresif, dia hanya mengumpulkan saja ini, dia tak pernah menghilangkan sejarah, dia tidak pernah mematikan masa lalu. Malah masa lalu itu dalam seni misalnya yang ya, punya ruang, ya, punya jarak ruang dan waktu itu makin berharga dia. Jarak ruang misalnya benda-benda apa saja yang ada di negara lain, negara Amerika misalnya, jadi berharga nyampe di Medan. Saya ingat dulu di Matahari Aksara itu ada dijual plat nomor bekas Amerika. Tapi orang karena berjarak ruang itu merasa unik dia. Ini tahun 90-an awal nih saya baru ke Medan. Ya, bayangkan ya, plat nomor ya, motor-motor di Amerika dijual di Plaza Aksara itu. Tapi orang ingin mengkoleksinya karena berjarak ruang jauh Amerika dari Indonesia, katakan seperti itu. Jarak waktu juga begitu. Ya, bisa keramik sompel misalnya, tapi itu kalau ditemukan di kapal tenggelam di selat Sunda atau di mana sajalah misalnya, itu berharga walaupun sudah sompel. Saya ingat dulu dosen bahasa Jerman Bu Ruth, ya, dia ke Jerman waktu tembok Jerman dihancurkan. Oleh-olehnya untuk dosen-dosen di Unimed adalah pecahan-pecahan tembok Berlin itu. Karena itu ya dianggap bernilai, punya jarak ruang ya kita dengan Berlin itu. Bayangkan bongkahan tembok itu aja jadi oleh-oleh. Nah, jadi uniknya seni rupa itu dia tidak bisa mematikan apa yang sudah ada. Kembali ke supaya jangan kita terlalu jauh ke masa lalu. Ini pun juga Pak Daulat. Ya, sekarang memang karena fasilitas bisa memungkinkan orang konser musik ya di tempat yang berbeda, ensemble musik di tempat yang berbeda. Tapi ini saya melihat ini suatu sebagai fenomena sosial saja. Nanti orang akan mencari ya, posisi yang yang normalnya lah ibaratnya. Karena walaupun sudah diciptakan ya musik yang sebetulnya bisa dinikmati, rekaman musik yang bisa dinikmati di rumah, tapi tetap juga musik live itu tetap disukai orang. Hanya saja sekarang kan orang nggak boleh keluar rumah misalnya, nggak boleh berkumpul, ya terpaksa lah dinikmati musiknya seperti ini. Tapi kalau nanti sudah tidak ada lagi ya, virus corona, orang pasti akan memilih juga musik live itu. Kemudian juga bioskop misalnya. Sekarang yang tutup itu bioskop kan hanya bioskop yang tidak menghadirkan suasana. Bioskop-bioskop yang biasa-biasa aja, hanya putar film aja. Tapi kalau bioskop yang melahirkan suasana, menghadirkan suasana, suasana itu berarti ada seni di situ. Itu tetap didatangi orang. Walaupun ya home theater itu bisa diadakan di rumah, tapi kan suasananya kan berbeda. Tetap orang ke bioskop juga. Makanya tadi saya katakan ketika tayangan restoran itu salah satu pilihan juga.
ketika nanti sudah bolehnya dengan bebas kita datang ke restoran, orang pasti akan milih juga ya untuk bagaimana menikmati makanan bersama-sama sejawat ya, keluarga di restoran itu. Nah, hanya GoFood itu hanya untuk kondisi ya darurat aja, situasional aja. Misalnya sulit ya, tidak bisa keluar atau sibuk misalnya di kantor ya, pakailah jasa GoFood. Tapi kalau tidak, orang masih ingin juga bagaimana datang ke restoran lah, pakai baju mula nggak mau ini bersama. Ya. Tadi Pak Daulat menyinggung bajunya berkaitan dengan sosiologi misalnya. Ya, tentunya ya perkembangan teknologi ini ya, basisnya juga adalah masyarakat ya, juga terkait dengan kearifan lokal masyarakat juga. Kemudian juga ya, apalagi kalau dikaitkan ke agama, sulit juga ya sejajarkan dengan perkembangan ilmu, karena agama itu kan tidak bisa dilogikakan. Agama itu hanya bisa diterima dengan keimanan. Ya. Kalau agama diukur dengan efektivitas, misalnya kepraktisan, misalnya orang mungkin tidak akan ya beribadah banyak. Bayangkan misalnya ya orang mau bangun jam 2 misalnya, di situ tidak ada hal-hal yang bersifat praktis, ya, pragmatis. Itu semata-mata pengorbanan. Seni pun sebetulnya juga tidak selamanya cenderung untuk berorientasi pada hal-hal yang bersifat praktis, pragmatis. Tapi juga seni bisa jadi menghadirkan yang rumit. Hampir sama lah. Kan saya rasa ya pasti Pak Daulat kan kita di mata kuliah ya filsafat ilmu sudah dibedakan bagaimana ya pengembangan ilmu pengetahuan di satu sisi, agama di sisi lain, ya, seni di sisi lain. Itu dia punya tanah masing-masing. Ya. Agama sulit disejajarkan dengan ilmu yang menawarkan kepraktisan. Dalam agama misalnya ya, bisa memang beribadah di rumah, tapi kehadiran di tempat ibadah itu misalnya di Islam kehadiran di masjid itu ibadah. Malah kalau di Islam misalnya semakin jauh kita melangkah untuk mencapai masjid, semakin tinggi nilai ibadahnya. Jadi situ tidak ada persoalan praktis atau pragmatis. Jadi kayaknya ini intinya yang bisa kita sampaikan ke Pak Daulat ini, ada hal-hal yang bisa dimanfaatkan dari perkembangan teknologi terkini, ya. Tapi tetap juga dia apa yang kita lakoni selama ini, ya, baik di masyarakat, di nilai-nilai sosial, di nilai-nilai tradisi, di nilai-nilai agama, dia harus bersifat kompromis bisa kita katakan, tapi bukan kompromis yang artinya boleh saja digantikan. Tidak, kompromis itu dia bisa berjalan di ranahnya, di mana ya, perkembangan teknologi ini bisa kita aplikasikan untuk membantu ya, kemudahan-kemudahan kita hidup sehari-hari, tapi bagaimana juga kita hidup dengan agama yang kita yakini, tradisi yang kita junjung juga bisa jalan juga. Kalau tidak nanti ya semuanya akan jadi kacau balau juga dia nanti. Apakah sudah terjawab semuanya itu? Pasti sudah ya. Oke. Oke, terima kasih. Ya, saya rasa udah puas itu terjawab. Karena waktu kita sampai jam 4 ini masih ada 3 penanya lagi. Mungkin ini penanya terakhir ya Pak ya? Bisa lah, sermennya ya. Ya, satu dari chat, yang kedua nanti Bang Fuad, yang ketiga Pak Khairul Saleh, ya dari Pak. Fotografer. Iya, fotografer itu. Dari Pak Juhendri Caniago, izin bertanya Bang, katanya, berarti ini deket loh. Yeah. Mengingat dinamika karya lukis secara pasar atau ekonomi di Sumut masih dianggap sepi, apakah strategi produktivitas di era disrupsi yang bersifat massal ini tidak malah menurunkan nilai jual atau nilai ekonomisnya?
karya lukis tersebut. Silahkan Pak. Oke. Bisa juga yang kalau masih ada, masih bisa lah. Oke. Bang Fuad boleh sampaikan? Halo, Bang Fuad. Tadi izin bertanya, mana dia? Ya, makasih. Ya. Halo, dengar suara saya jelas? Dengar Bang. Yuk, silakan. Sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para narasumber ya Pak Jul, kemudian para peserta, Bapak Ibu sekalian yang dulunya bisa jadi adik, teman, kemudian sekarang udah Bapak Ibu semua, dan para mahasiswa saya juga ada di sini gitu. Baik, saya singkat ini karena katanya sampai jam 4 ya. Karena enak ini kalau kita diskusi agak lama karena dinamika soal disrupsi ini memang fenomenal sekali gitu. Nanti kita jadwalkan. Karena itu saya mencoba membatasi ya. Iya. Mungkin dari pertanyaan ini nanti boleh kita lanjutkan gitu. Jadi gini Pak Jul, terkait dengan apa yang disampaikan dari awal itu termasuk apa yang diawali oleh Mas Arief tadi juga itu sebagai pembuka dengan kondisi kita yang fenomenal ini juga merupakan partai dari apa yang sebenarnya kita harapkan, terutama saya harapkan bersama gitu. Juga dengan lain tadi gitu ya. Nah oleh karena itu terkait dengan ini bukan sesuatu yang baru sebenarnya di dalam wacana-wacana saat ini gitu. Hanya mungkin baru bagi kita di dalam forum ini gitu. Tapi kalau di dalam wacana fenomena Budi dimut ya, dan pemikiran begini sudah muncul ya. Ini sebuah refleksi dan ekspresi kita yang dipaksa oleh pandemi, kita masuk ke dalam era disrupsi gitu. Sebenarnya ada hikmahnya juga pandemi ini gitu. Mau tidak mau kita masuk ke dalam disrupsi yang kemudian mengubah budaya kita yang secara perlahan nanti kita beradaptasi dengannya gitu. Nah jadi begini Pak Jul, saya menyimak apa yang disampaikan tadi gitu ya. Dampak teknologi itu memang secara umum semuanya sudah sering kita lihat ya, dampak produktivitas, efisiensi dan sebagainya gitu. Tapi juga ada barangkali sedikit, mungkin ini saya bukan menyarankan, tapi refleksi dari saya, semacam mobilitas gitu ya. Bagaimana mobilitas karya seni itu kemudian menjadi arus informasi yang perlu kita respon dan bagaimana kita meresponnya begitu. Nah itu juga mungkin menjadi topik tersendiri gitu. Jadi dari semua yang dampak soal ini tadi saya bisa menggarisbawahi Pak. Ada beberapa perubahan yang terjadi di sini, yaitu tadi perubahan yang berhubungan dengan mobilitas dan pasar market. Gitu. Nanti kita tinggal bagaimana menginventarisirnya dan mengidentifikasi sesuai dengan kondisi kita. Kita sebagai para peserta yang hadir ini, saya yakin 90% ini adalah tenaga pendidik yang tentunya adalah mewariskan sikap-sikap digitalisasi kita kepada generasi kita. Kemudian perubahan itu sendiri kepada adanya kesenjangan, Pak. Ada perubahan yang mengarah ke positif dan ada juga yang destruktif atau katakan negatif. Terutama ada kesenjangan seperti yang disampaikan oleh Ibu Fitri tadi gitu. Ibu Fitri melihat kesenjangan tadi bahwa kita manusia dibekali indera, rasa, ya, yang itu hilang sama sekali, sebagian hilang. Mungkin rasa raba, nilai raba itu hilang gitu, ya. Kalau saya bertemu dengan seseorang hanya tatap muka, semesra apapun, tanpa bersalaman, tentu rasanya kurang afdol gitu. Ya mungkin masih seperti virtual juga gitu ya. Padahal dengan bersalaman itu ada energi yang masuk ke dalam tubuh kita gitu. Sehingga itu bisa menambah spirit gitu ya. Nah selama ini ya kalau kita lihat di grup kita ini juga cukup ramai, kita masih bersapa dengan virtual. Kemudian ada perubahan juga yang berhubungan dengan transaksional, Pak. Nah ini perubahan transaksional ini yang terdampak juga sebenarnya akibat diskusi tadi gitu.
Kenapa? Karena daya-daya apresiasi itu akan tergerus, tereduksi oleh nilai formal, oleh struktur formal. Struktur formalnya, katakan misalnya kayak Mas Arief itu dia banyak membuat kaligrafi ya, yang barangkali kalau tersentuh, teraba, saya mengamati, mencium aroma catnya barangkali akan lebih beda lagi gregetnya ketika saya hanya melihat secara virtual. Sebab secara virtual, maaf, hampir dari belahan bumi manapun seketika kita bisa mendapatkannya, gitu ya. Tapi ketika saya bisa menyentuhnya, maka eksistensi saya sebagai kolektor, eksistensi saya sebagai penikmat itu akan terasa lebih bermakna, gitu. Nah, baru produktivitas, Pak. Jadi ada 4 ini yang saya garis bawahi di dalam perubahan-perubahan yang terdapat ini, termasuk produktivitas. Nah, jadi produktivitas ini bagaimanapun kita, semua apapun medianya, secanggih apapun kita, sehebat apapun manajemen yang dilakukan Arief, kalau misalnya karya atau tidak ada juga, akhirnya kita hanya sebagai penonton. Itu yang dikhawatirkan oleh Mas Arief tadi. Sampai di mana kita, apakah kita tertinggal nantinya, karena kita tidak sebagai subjek, tapi kita sebagai objek. Baik Pak Jul, singkat waktu, untuk bagian yang lain lagi teman mau bertanya, maka pertanyaan saya kira-kira Pak Jul, kalau tak dijawab sekarang di sini, nggak apa-apa, mungkin jawabannya nanti bisa di dalam forum yang lain, gitu ya, supaya lebih tajam lagi. Tapi pertanyaannya, strategi apa Pak yang kira-kira ya saat ini yang sangat signifikan untuk menghadapi situasi dan eksistensi kita sebagai pendidik seni rupa, menyiapkan generasi kita berhadapan dengan pasar disrupsi, gitu Pak. Itu kira-kira dari saya, Bu Moderator, itu dari saya. Mudah-mudahan agak panjang ya pertanyaannya, judulnya tadi gitu. Ya, silakan Pak Jul, makasih. Pak, oke, terima kasih. Satu lagi ya Pak Khairul. Boleh. Silakan Pak Khairul. Ada di layar ketiga nih Pak Khairul nih, saya lihat. Oke Pak Khairul. Pak Khairul sedang membunyikan trompet itu. Udah jam 4 Pak Fuad. Oh iya, trompet. Oh iya. Kayaknya perlu ditangguhkan pertanyaan untuk periode yang berikutnya ya. Bisa, ya. Pak Khairul ya, tadi. makanya itu saya... hilang kontak ya. Teken absen. Iya. Lost kontak. Oke, dua aja dulu Pak. Oke. Baik. Tadi Heri ya, ini saudara saya ini, maka dia panggil abang. Dan kedua Pak Fuad. Dia memang, kalau dilihat kondisi sekarang ya, dibilang apa tadi, saudara Heri tadi, lesu ya, katakanlah demikian, pasar seni di Sumatera Utara, apalagi kondisi ya, COVID ini sudah hampir 1,5 tahun, tentunya semakin parah lah kita bilang ini. Tapi kalau dengan bisa kita manfaatkan media virtual ini, ya saya rasa bukan kontraproduktif, sangat produktif saya kira. Artinya dia tidak akan melemahkan apa yang sudah terjadi transaksi sebelumnya. Bisa saja pasar-pasar konvensional, misalnya bagaimana seni dipasarkan selama ini di Medan, jenis seni apa saja, itu kan tidak digantikan, tidak dihilangkan, tapi dia bisa dikembangkan, diperkaya caranya, medianya, sistemnya dengan cara-cara baru ini. Jadi kalau tadi kalau Heri tadi, saudara Heri mengkhawatirkan, ya, karena tidak tetap ya, dunia virtual itu memberi harapan baru ya, bagi perupa untuk berkiprah. Tinggal bagaimana memposisikan diri dalam perkembangan atau kemajuan zaman tadi. Saya rasa demikian penjelasannya. Pak Fuad,
Ya. Ya Pak. Ya, Ini Pak panjang Jo. jawabannya nih Pak Fuad. Strategi apa yang penting untuk eksistensi kita? Oh iya Pak Jan. Ya untuk inspirasi aja Pak. Mungkin nanti ke depan nanti Lanjut di bisa kafe ada lah. Pendek aja Pak Yang waktu penting kita. Waktunya Waktu tinggal kita Pak. ya. Ya. Atau Pak Daulat nanti. Kemudian Bapak Ibu yang belum isi absensi segera diisi sekarang ya, nanti nggak dapat sertifikat ya. Lanjut Ya, Pak Zul. ya, kurang lebih Pak Fuad. Ada di chat ya, di chat. Ya, Di chat ambil absensinya ya. Nanti akan Saya terkirim ke apa sendiri email masing-masing nanti. Silakan Pak Zul. Ya, Pak Mes. Ya Pak Jul. Ya, strateginya Pak Fuad sudah pasti ya. Kita mempertahankan ya, dua kata-kata kita sebut bentuk dunia ini. Kita tidak bisa hidup ya di salah satunya saja. Jadi dunia ya yang biasa, nyata, material itu, fisik ya, tetap kita eksis, dan dunia ya virtual, material tetap kita jalani. Dan kalau itu yang kita lakukan, pasti dia akan melahirkan nilai tambah. Sesuatu yang terbatas selama ini kita jalani, kita lakoni hanya di dunia nyata saja. Kalau kita mengembangkan jejaring, hanya ketika kita berjumpa ya, fisik saja dengan seseorang dalam medan sosial seni misalnya. Tetapi sekarang kita bisa ya, terbuka pintu selebar-lebarnya untuk masuk ke dunia tanpa batas, dunia borderless world gitu. Atau ibaratnya kita dengan siapa saja sekarang penduduk dunia ini kita sudah satu kampung, satu desa, global village kan, nah, seperti itu. Jadi ringkasnya Pak Fuad ya memang dua-duanya harus kita eksis ya. Mahasiswa atau tadi Pak Fuad mengarahkan ke profesi kita ya, baik sebagai pengajar, dosen ataupun sebagai perupa, seniman ya. Tidak bisa ya. Mau tidak mau kita tidak mungkin mengelak ya, dari perkembangan ya, dua dunia ini. Namun ya, saya memberi catatan mungkin keberuntungan kita di dunia seni ini karena sejauh apapun perkembangan teknologi itu orang seni pasti di belakangnya itu. Tidak bisa seni itu lepas dari tidak bisa teknologi itu sejauh apapun perkembangannya tanpa ada orang seni di belakangnya. Tetap di belakang ya, teknologi itu ya, the man behind the gun-nya itu adalah perupa atau seni rupawan, termasuk kita ini, termasuk Pak Fuad ini. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu, karena sudah berjalan ya, 2 jam kira-kira. Ya, banyak hal yang sudah kita bicarakan atau mungkin juga tidak semua Bapak Ibu punya kesempatan untuk berpartisipasi karena keterbatasan waktu. Ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa jumpa kembali di lain kesempatan, dan apa yang bisa sedikit kita diskusikan di forum ini mudah-mudahan bisa bermanfaat banyak bagi kita dan bisa ya, menjadi pemahaman yang berkembang hendaknya di waktu-waktu yang akan datang. Saya dengan segala keterbatasan hanya seperti itu yang bisa saya jelaskan. Saya yakin di sana sini banyak kekurangannya. Atas segala kekurangan kelemahan ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selagi ya mudah-mudahan kita sehat semua dan kita bisa berjumpa kembali di kesempatan lain. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua. Maksudnya Bapak Ibu yang jauh dari Bali, saya sangat menghargai partisipasi Bapak Ibu semua. Kayaknya di Bali udah hampir malam ini. Di Medan masih cerah Bapak Ibu. Terima kasih. Ya, sekian. Oke, terima kasih Pak Bapak narasumber. Mungkin sedikit bisa kita rangkum bahwa kita itu jangan takut dengan teknologi. Teknologi tidak akan mengalahkan skill kita juga skala manual, karena nilai karya seni rupa tidak akan tereduksi oleh teknologi, karena nilai karya merekat pada karakter atau roh yang dilahirkan oleh seniman itu sendiri sebenarnya. Oke, itu lagi. Terima kasih. Saya moderator mohon diri.
saya serahkan kepada Bapak Kajur. Ada lagi mau sampaikan kira-kira biar kita selesaikan. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak moderator, Ibu moderator, dan terima kasih banyak Bapak narasumber. Saya melihat di chat itu masih ada di